Bagi peternak sapi atau domba, membiarkan hewan ternak berkeliaran di luar kandang adalah hal yang biasa. Untuk peternak ayam pun dapat melakukan hal yang sama walaupun ada beberapa resiko bila ayam-ayam tersebut berkeliaran. Saat kita memberi makan ayam, kita bisa melihat adanya interaksi di antara mereka. Mereka tampak fokus memakan makanan yang ada di hadapan mereka. Sesekali nampak ayam jago mematuk ayam yang ada di sebelahnya. Para betina yang mempunyai anak yang masih kecil berusaha keras melindungi anaknya. Terkadang bulu mereka mekar sekedar memperlihatkan perlawanan mereka terhadap kawanan yang mengganggu anaknya. Memang butuh pelatihan agar ayam Anda terbiasa berkeliaran, namun tentunya tetap aman dari predator pengganggu maupun pencuri yang siap membawa lari ayam Anda. Jika Anda bukan peternak besar yang mempunyai ribuan ekor ayam, Anda dapat mencoba ayam Anda untuk diumbar di luar kandang. Ada beberapa hal yang patut Anda perhatikan ketika ayam itu diumbar. Area yang dijadikan tempat berkeliarannya ayam sebaiknya cukup luas, serta berpagar tinggi agar ayam tidak mudah terbang keluar kandang, namun pastikan pagar tidak terbuat dari kawat berduri. Kawat memang bisa meminimalisir pencuri yang akan masuk, namun bisa membuat ayam Anda terluka. Untuk ayam yang masih kecil-kecil sebaiknya jangan dicampur dengan ayam jago. Dikhawatirkan bisa dijadikan sasaran keganasan ayam jago. Untuk anakan ayam, sebaiknya bagian bawah pagar dibuat rapat agar mereka tidak bisa menerobos keluar. Bisa dibayangkan bila mereka keluar pagar, Anda harus berlari, menghalau ke kandang dan menangkap mereka. Manfaat mengumbar ayam. 1. Biaya pakan ayam berkurang. Ketika ayam berkeliaran, mereka akan makan sesuatu yang dijumpai di luar kandang seperti biji-bijian, buah-buahan, cacing, semut, laron, bekicot dan berbagai hewan lainnya. Itu artinya Anda bisa lebih menghemat pengeluaran untuk pakan mereka. Selain itu, kandungan daging dan telur lebih sehat dibandingkan ayam yang dikurung di dalam kandang dengan luas terbatas. Ayam yang diumbar makannya lebih alami, terbebas dari pakan ayam yang mengandung pengawet. Bebas bergerak yang menyebabkan daging mereka lebih padat. Selanjutnya dapat menjadi pengendali serangga yang baik. Ayam suka makan berbagai macam serangga. Ketika mereka bebas berkeliaran, mereka dapat menangkap lebih banyak serangga. 2. Pemupukan dan mengaerasi tanah. Ayam suka melakukan rutinitas menggaruk, mematuk dan membuang kotoran di tanah. Hal tersebut secara tidak langsung ikut berperan dalam menyuburkan tanah. 3. Ayam bertumbuh kembang dengan lebih alami. Dengan diumbar ayam bisa beraktivitas yang memang naluri dia sebagai ayam. Misalnya menggaruk dan menggali tanah. Menceker-ceker tanah untuk mencari makanan. Sesekali terbang rendah, mengkibas-kibaskan sayapnya, berjemur di bawah sinar matahari, berteduh di bawah pohon, bahkan mandi debu di kubangan tanah. Semua itu tidak bisa dilakukan jika ayam dikurung di dalam kandang. Kelemahan mengumbar ayam. 1. Rawan serangan hewan buas. Ayam mempunyai musuh yang kapan saja bisa menyantapnya hidup-hidup. Beberapa contohnya adalah tikus, ular, burung elang, burung hantu, dan anjing. Binatang itu akan senang sekali bila ayam berada di luar area kandang karena mereka tidak mempunyai kesulitan yang berarti ketika akan menerkam mereka dan mereka bisa lebih cepat untuk melarikan diri ketika peternak datang. Untuk mengantisipasi, peternak dapat melakukan beberapa hal. Menyadari ancaman itu, ayam biasanya akan berkotek-kotek ketika ada bahaya datang. Nah, Anda sebagai peternak harus peka dengan suara kebisingan ayam yang terdengar tidak seperti biasanya. Memberi komposisi ayam jantan yang cukup. Kebanyakan ayam jantan secara naluriah akan melihat keluar jika melihat predator datang.
Dia selalu mengawasi setiap adanya ancaman yang mengganggu. Memiliki kandang portabel yang bisa berjalan. Dengan memiliki kandang portabel Anda dapat bergerak di sekitar areal umbaran dan dapat menjaga ayam sepenuhnya di area yang terdekat dengan Anda. 2. Cuaca. Salah satu bahaya dari ayam yang diumbarkan adalah cuaca yang sering berubah. Sebaiknya Anda membuat kandang yang mempunyai naungan. Jadi pada saat hujan turun, ayam-ayam Anda dapat berteduh dengan tenang di dalam kandang. Jika ayam diumbar, resiko lain adalah telur yang tidak menetap di sarang telur. Ada kalanya ayam meletakkan telur di bawah pohon yang tertutup dedaunan, di bawah tumpukan kayu, atau di lubang dalam tanah. Jika Anda menyimpan telur di kotak sarang dalam minggu pertama atau kedua, kemungkinan saat mereka berada di luar kandang, mereka telah terbiasa meletakkan telur di kotak sarang. Anda dapat meletakkan kotak sarang di luar kandang walaupun pada tahap awal ada penurunan jumlah telur yang dihasilkan perharinya. 3. Kerusakan tatanan taman. Jika Anda memiliki taman yang banyak terdapat bunga, Anda perlu menjaganya agar tidak menjadi sasaran tempat menggaruk, mematuk dan tempat bermain debu bagi ayam Anda. Usahakan kandang ayam atau tempat ayam mengumbar lokasinya tidak bersebelahan atau berdekatan dengan taman. Dikhawatirkan ayam dapat terbang hingga menyeberang ke taman Anda yang asri. Ayam yang terlalu sering diumbar cenderung sulit untuk diajak masuk ke dalam kandang. Perlu dilakukan pelatihan agar ayam terbiasa masuk kembali ke kandang. Untuk beberapa minggu pertama, sebaiknya Anda mengurung ayam dalam kandang. Dia juga diajarkan meletakkan telur di dalam kotak sarang. Dengan begitu ayam akan tahu bahwa kandang merupakan rumahnya tempat dia kembali setelah seharian diumbar di luar kandang. Setelah seminggu berada di kandang, saat sore hari menjelang senja, coba perkenalkan mereka sejenak dengan lingkungan di luar kandang. Bukalah pintu kandang, maka mereka akan keluar dengan sendirinya. Saat mereka keluar, pintu biarkan dalam keadaan terbuka sehingga ayam dapat bebas keluar masuk kandang. Dalam beberapa minggu, awasi mereka supaya jangan terlalu jauh berjalan keluar kandang. Setelah terbiasa, mereka akan hafal sehingga jika saat senja tiba, mereka akan bersama-sama masuk kembali ke dalam kandang. Jika Anda ingin mereka pulang ke kandang pada siang hari, Anda dapat memanggil mereka dengan panggilan khas ayam yakni kur. Kur. Kur bawalah beberapa makanan ayam seperti beras, fur atau BR, jagung giling yang bisa mengundang mereka untuk segera kembali pulang ke kandang. Taburkan beberapa makanan di sepanjang jalan agar mereka mengikuti kita. Saat itu biarkan pintu kandang dalam keadaan terbuka. Setelah mereka masuk ke dalam kandang, segera tutup pintu kandang. Perlu beberapa minggu agar mereka terbiasa. Setelah terbiasa, hal itu akan menjadi mudah bagi Anda untuk memanggil mereka kembali ke kandang. Ayam kampung sudah dibudidayakan sejak lama oleh masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di pedesaan dan di daerah-daerah pinggiran kota, suburban. Pemeliharaan ayam kampung umumnya secara diumbar di halaman dan di kebun sekitar rumah. Sebagian kecil masyarakat mengusahakannya secara semi-intensif dan intensif. Pemeliharaan ayam sistem umbaran. Sistem pemeliharaan ayam kampung secara diumbar di halaman masih banyak ditemui di lingkungan pedesaan. Sistem pemeliharaan dengan ayam kampung diumbar mempunyai kelebihan yaitu sistem yang sangat sederhana tanpa terlalu banyak pasokan, input, produksi terutama pakan, karena ayam dapat memperoleh sendiri pakannya dari lahan umbarannya. Kelemahan pemeliharaan ayam kampung sistem umbaran adalah keamanan dari predator dan penyakit disebabkan terjadinya kontak dengan berbagai macam ayam yang ada di umbaran. Pemeliharaan ayam kampung sistem umbaran merupakan sistem yang diadopsi oleh kebanyakan masyarakat di pedesaan, bahkan di sekitar pinggiran kota,
suburban, masih dapat kita temukan masyarakat memelihara ayam kampung dengan sistem ini. Sistem ini cukup menguntungkan, apabila tidak terjadi serangan penyakit. Untuk jumlah pemilikan yang terbatas, pemeliharaan ayam secara diumbar ini merupakan usaha keluarga sebagai tabungan. Cara memelihara ayam dengan diumbar. Berikut adalah tips atau beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan dalam memelihara ayam kampung dengan sistem diumbar atau umbaran adalah lingkungan. Apabila kita tinggal di pedesaan dengan lingkungan halaman, kebun dan sawah yang masih relatif luas, maka pemeliharaan sistem diumbar masih memungkinkan. Selama ayam-ayam tidak mengganggu tanaman pekarangan, kebun maupun padi di sawah, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang dapat menyediakan pakan, biji-bijian seralia, rumput, serangga, cacing, kodok kecil dan sebagainya, sepanjang hari. Kondisi lahan umbaran dengan hampir seluruh permukaan tanah tertutup. Tetumbuhan seluas 1 hektar diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan untuk sebanyak 1.000 ekor ayam dewasa. Atau diperkirakan setiap ekor ayam dewasa memerlukan lahan umbaran 10 meter persegi. Meskipun dalam pengelolaannya, pemberian pakan tambahan dan/atau pengurangan populasi perlu diperhatikan untuk mempertahankan kesehatan dan produktivitas ayam. Kondisi pemukiman mungkin lebih banyak menentukan keberhasilan pemeliharaan sistem diumbar ini. Kondisi pemukiman yang padat tentu saja sangat sulit untuk memelihara ayam kampung dengan sistem diumbar ini. Bibit ayam. Untuk unit terkecil satu keluarga kecil yang sudah disibukkan dengan pekerjaan usaha tani tanaman pangan. Ekor ayam betina dewasa muda baru bertelur sekali. Umur 7-9 bulan. Sehat, lincah, penampilan tegap, bulu halus mengkilap, mata bening dan bulat, tidak suka mematok betina lain, kanibal, dan tidak pernah terserang penyakit menular. Paling sedikit 1 ekor jago dewasa mampu kawin berumur 1-2 tahun. Sehat, lincah, penampilan tegap. Bulu halus mengkilap, mata bening dan bulat. Tidak mematok betina di dekatnya dan tidak pernah terserang penyakit menular. Kampung yang idealnya dapat diperoleh dari tetangga. Kalau ada, agar sudah terbiasa dengan lingkungan baru di halaman kita. Namun apabila diperoleh jauh dari pasar misalnya, maka diperlukan beberapa penanganan persiapan sebelum dilepas. Penanganan ini sangat dianjurkan selain untuk memperkuat ketahanan tubuh ayam, juga untuk mencegah penularan penyakit terhadap lingkungan baru. Penanganan tersebut adalah dagang dikurung dalam kandang individu panggung berlantai bambu atau kawat yang bersih cukup dengan cahaya dan ventilasi selama kurang lebih 2 minggu. Pengandangan panggung individu dimaksudkan untuk menghindari penyebaran penyakit, karena selain terpisah satu sama lain, kotoran berpenyakit langsung jatuh ke tanah terpisah dari ayamnya. Diberi makan secukupnya dengan pakan jadi komersial maksimum 100 gram, ekor, hari. Air minum tawar minimum 200 ml pada suhu lingkungan 20 oC sampai 400 ml pada suhu lingkungan 32 derajat Celcius per ekor per hari. Pada hari pertama ayam diberi minuman yang dicampur dengan multivitamin anti-stres sesuai dosis tertera dalam kemasan. Hari ketiga atau keempat setelah terlihat ayam tenang, kemudian diimunisasi terhadap penyakit tetelo dengan vaksin inaktif. Virus di dalam kemasan sudah mati. Yang disuntikan ke dalam daging dada dengan dosis sesuai petunjuk tertera pada kemasan vaksin yang dipakai terus diberikan selama 3 hari. Obat cacing diberikan dalam air minum dengan dosis sesuai dengan anjuran tertera pada kemasan. Vaksin ND aktif dapat diberikan lagi sebelum ayam-ayam dilepaskan diumbar di halaman.
Di bawah kandang diberi lapisan kapur secukupnya dan sekam atau kotoran gergaji untuk menyerap air yang keluar bersama kotoran ayam yang jatuh ke bawah dari kandang. Dibersihkan setiap hari kemudian dimasukkan ke dalam lubang dalam tanah dan dikubur. Perkandangan ayam kampung umbaran. Untuk ayam-ayam yang diumbar, sebaiknya disediakan kandang tempat berteduh dari terik matahari, guyuran air hujan dan bermalam. Ukuran kandang tergantung jumlah ayam dan luasan lahan tersedia. Kandang tersebut terbuat dari dinding bambu dengan atap rumbia, genteng atau seng. Kemudian diberi pintu yang dilengkapi dengan kunci. Sangkar tempat bertelur dan mengeram berdiameter 40 cm harus disediakan cukup untuk sejumlah ayam induk yang dipelihara, terlindung dari air hujan dan terik matahari. Lantai sangkar biasanya diisi dengan tangkai padi kering atau rumput kering. Pakan dan air minum ayam-ayam yang diumbar biasanya tidak pernah diberi pakan khusus karena diharapkan pakan diperoleh dari sekitar lahan umbaran. Namun apabila ada modal, pemberian pakan sederhana di pagi hari sangat baik. Pakan yang sering diperoleh di lahan umbaran terdiri dari sisa-sisa bijian seperti gabuh, beras, jagung, nasi bekas, serangga, cacing, kodok, rumput. Adapun yang biasa diberikan hanyalah sisa-sisa dapur dan kalau ada diberi seduhan dedak padi halus bercampur menir. Air minum pun untuk sistem pemeliharaan umbaran praktis tidak pernah disediakan, karena ayam-ayam dapat mencari sendiri sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan air tawar bersih di sekitar kandang sangat dianjurkan.